Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inga Aluna Prilia dengan NIM 860459571, Prodi PGSD UPPJJ Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. 1. Bagaimana sih filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu berfungsi mengawasi dan memperkuat keberadaan ilmu pendidikan agar tetap ilmiah dan memiliki nilai. Dalam pendidikan tidak cukup hanya mengajar, tetapi juga harus memahami tujuan, metode, manfaat, dan proses pendidikan itu sendiri. Filsafat ilmu membantu pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat pendidikan, misalnya apa sebenarnya tujuan pendidikan, apa pendidikan hanya untuk mendapatkan nilai atau untuk membentuk karakter dan kemampuan peserta didik. Epistemologi membahas bagaimana ilmu pendidikan diperoleh. Dalam pendidikan, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat berdasarkan penelitian, pengalaman, dan kebutuhan peserta didik. Aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan. Pendidikan tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi juga membentuk sikap, moral, tanggung jawab, dan kemampuan bersosialisasi. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan menjadi lebih terarah, kritis, dan memiliki landasan yang kuat. 2. Bagaimana sih pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dapat melahirkan manusia yang kritis, kreatif, dan mampu berpikir mendalam. Dalam proses pendidikan muncul berbagai gagasan, pemikiran, dan pengetahuan baru yang membantu perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, peserta didik belajar bertanya, menganalisis masalah, dan mencari kebenaran secara ilmiah. Sikap berpikir kritis tersebut membuat filsafat ilmu terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan juga membantu filsafat ilmu tetap memiliki arah yang baik. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga memperhatikan manfaat dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, mengapa sih filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah dan memahami berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat pendidikan seperti tujuan pendidikan dan hakikat manusia sebagai peserta didik. Ontologi membantu menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya yang menjadi inti dari pendidikan. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, strategi mengajar, proses memperoleh ilmu yang benar. Melalui epistemologi, guru dapat menentukan metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar, tetapi juga memiliki moral dan tanggung jawab. Karena mampu mengkaji pendidikan dari berbagai sudut pandang tersebut, filsafat ilmu menjadi alat penting dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan pendidikan. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. 1. Contoh dalam kebijakan, yaitu sekolah menerapkan program pendidikan karakter seperti disiplin, jujur, dan gotong royong agar siswa tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak baik. Kedua, contoh dalam kurikulum,
yaitu dalam kurikulum Merdeka, siswa diberikan kesempatan belajar melalui proyek dan praktek sehingga kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mereka dapat berkembang. Dan yang ketiga, contoh dalam pembelajaran, yaitu guru menggunakan metode diskusi dan percobaan sederhana supaya siswa lebih aktif, mudah memahami materi, dan mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.